Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance, terutama bank-bank besar. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup di harga 4040, terkoreksi 1,46%, asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BBNI harus rebound. Pokoknya minggu depan itu konfirmasinya saham-saham mudah-mudahan swing atas. Dan kalau pandangan saya, BBNI mungkin nggak nutup gap. Kita lihat aja ya. Kalau memang ada sentimen yang cukup kuat mungkin aja nih. Atau minimal kalau ke 4.350, 4.400 kan lumayan. Risknya kecil, jebol atau tutup di bawah 3.950 ya buang aja. Mungkin 2% buang. Ya, 2,5% lah. Kalau mau yang trading jangka pendek ya, kalau mau buyback atau beli kemarin nggak ambil dividen dapat di bawah TP atau yang belum punya, menurut saya 4.040 itu cukup menarik untuk beli BBNI ya. Untuk tren jangka pendek. Kalau jangka menengah gimana? Cicil aja. Kalau jangka menengah setahun ke depan pun Bapak Ibu, ex-date dividen ini ideal untuk cicil. Ya, menurut saya cicil. Jangan takut lah, sabar tunggu. Ya, mungkin nggak ini pola descending triangle dan jebol nih pola yang ini terbentuk nih. Ya keterlaluan lah kalau sampai ke 3.000. Ya, tapi ya jelek-jeleknya 3.000 itu ya udah makin murah. Kembali lagi ke fundamental. BBNI di 3.000 tuh luar biasa. Menurut saya sudah cukup murah ya, pasti asing pun menarik, tertarik. Itu aja. Kembali ke masing-masing. Kalau trading jangka pendek harusnya nggak jebol 3.950. BBNI. Lanjut. BMRI yang ditutup di 4.600, terkoreksi 0,64%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BMRI ada potensi sebenarnya rebound. Ya. Cuman hati-hati, kalaupun mampu rebound, itu level psikologisnya 4.800 tuh sepertinya bisa berat ditembus. Nah, kalau April nggak tembus, akan uji 4.350 lagi. Dan kalau jebol 4.350 itu ya berpotensi ada sell in Mei. Ya, untuk BMRI gimana yang nyangkut yang ambil dividen? Kalau nggak salah kemarin ada bilang videonya, ambil aja dividennya, hold. Ya, boleh. Masa nggak percaya dengan fundamental BMRI? Apapun cerita di luar sana, ya menurut saya BMRI masih oke untuk Bapak Ibu hold. Bahkan ya 3 bulan ke depan tuh oke harusnya. Kalau Bapak Ibu punya harga di sekitaran 5.000, apalagi di bawah 5.000, ini potensi besar Juni Juli nanti tuh profit ya. Itu. Kenapa? Karena ya pendorongnya nanti kalau selesai sell in May atau sell in May nggak ada langsung digas kan bisa terjadi. Karena waktu itu juga saya bilang infonya kemungkinan besar bottom ISG 2025 itu di Maret. Nah, kita lihat ya. Kalau itu salah ya udahlah. Ya fokus saja plan, jangan fokus ke bottom. Harus tebak-tebakan, harus pasti tepat tebakannya. Percuma tepat tebakan tapi portofolio nggak bertumbuh kan. Kita fokus ke portfolio. Jangan melihat yang belum pasti. Yang kita lihat tuh respon kita terhadap saham-saham yang ada di portfolio kita seperti apa. Kalau investasi seperti apa strateginya, average down-nya, nambah sahamnya, yang trading seperti apa, apakah mau pakai stop loss atau average down, itu kan kembali ke masing-masing. Itu ya. Jadi BMRI menurut saya minggu depan tuh masih bisa ada teknika rebound. Tapi kita lihat 4.800 tembus nggak? Ya, memang ini harga tanggung, boleh beli nggak? Kalau dari 4.600 ke 4.800 tuh kan ada peluang profit 4%. Ya kembali ke masing-masing. Ini harga tanggung, support kuatnya itu 4.350 BMRI. Lanjut, BBRI yang ditutup di harga 3.640, terkoreksi 0,23%. Asing net sell. Kalau bukan responnya BBRI didistribusi. BBRI kemarin saya infokan ya ada potensi nutup gap, ternyata gagal juga ya.
Gak tahu nih kenapa dibuang ya, walaupun memang hari tanggal 15 itu hari apa tuh? Selasa ya. Itu mau nutup gap tapi habis itu kempes. Ya wajar lah. Yang penting gini aja Bapak Ibu, kalau punya BBRI jangan jebol 3.500 saja. Udah kuncinya 3.500 jebol gagal. Tapi pandangan saya kemungkinan besar seminggu ke depan BBRI sideways. Supportnya berapa? 3.500. Resistennya berapa? Gap dividennya ini. Dividennya kapan nih? 11 April ya. Oh ini gap dividen. Ya itu ada potensi nutup gap dividennya. Sangat mungkin lah kalau menutup ya. Mudah-mudahan minggu depan BBRI. Disclaimer. Lanjut BBCA yang ditutup dengan 8.500 menguat 0,29%. Asing net sell. Kalau bukan punya BBCA akumulasi tipis. BBCA ada peluang kalau menurut saya menembus 8.600-nya. Target berapa? Nutup gap nih. Gap sebelum dividen nih 14 Maret. Ada potensi nutup ke 8.950 atau 2 minggu ke depan. Kalau nggak ada sell in Mei. Yang penting gini aja Bapak Ibu ya. Analisanya tren jangka pendek. Yang penting dia di atas 8.500 saja. Atau 8.600. Bergerak di atas itu aman. Kalau dia di bawah itu, nah rawan tuh. Untuk BBCA. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau bingung memilih strategi atau saham-saham yang bagus, Bapak Ibu bisa join secara gratis di Stockbit. Dengan memasukkan kode external community, R-nya besar, R41778. Di mana memasukkan kodenya itu di menu profile, scroll ke bawah, ada tulisan external community, masukkan kode tadi R41778. Yang pastinya syarat dan ketentuan berlaku, Bapak Ibu punya akun sekuritas Stockbit dengan minimal saldo dalam bentuk cash ataupun saham minimal 10 juta. Setelah join per tanggal join Bapak Ibu itu sebulan ke depan akumulasi beli dan jual saham minimal 50 juta akan tetap di dalam grup. Kalau tidak mencukupi ya otomatis saya keluarkan, mohon maaf ya, karena itu syarat dan ketentuan berlaku. Dan juga join di external community itu tidak permanen. Kalau Bapak Ibu nggak cocok dengan pilihan-pilihan saham Borneo Trader, bisa keluar juga. Sebelum waktunya juga bisa keluar. Ya. Gak masalah ya, karena tidak permanen ya. Silakan kalau mau mencoba strategi dari Borneo Trader. Kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit atau dengan berbayar Linktree di deskripsi. Pilih grup swing itu ya untuk BBCA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya, ini Bapak Ibu lihat nih level psikologis tuh 8.500 8.600. Minggu depan tuh antara, kalau menurut saya lebih swing atas. Ada potensi menguji 8.600. Nembus resisten BBCA. Disclaimer. Lanjut BBTN yang ditutup dengan 985 terkoreksi 2,03%. Asing net sell. Bukan semuanya BBTN. Akumulasi tipis. BBTN bagus. Pokoknya 900 support jebol itu udah selesai ke bawah. Ya, luar biasa. BBTN ngasih profit 5%, hampir 6% dividen dan capital gain dalam minggu kemarin juga. Ya, selamat kalau Bapak Ibu ada beli. Dan target BBTN minggu depan swing atas. Kalau menurut saya 1000. Potensi besar 1000. Ya, mudah-mudahan sesuai plan. Yang penting jangan ke trigger. Kalau ISG koreksi yang cukup dalam minggu depan ya, Big Bang potensi ke trigger open sell jualan juga. Ya, kita lihat aja. Pokoknya 900 jangan jebol. Jebol udah gagal. False breakout. BBTN. Lanjut. BDMN yang ditutup dengan 2.330. Menguat 0,43%. Asing net sell. Kalau bukan responnya BDMN. Di distribusi. BDMN sideways. Kalau Bapak Ibu mau dan berminat. Ini kan masih di bottom. Big Bang lainnya udah rebound. Jebol 2.280, buang 2.270. Dari harga sekarang ya 3% lah Bapak Ibu, pejam mata, cut loss saja kalau koreksi. Kalau mau pakai stop loss BDMN. Lanjut Arto yang ditutup di harga 1.565 menguat 1,62%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Arto akumulasi. Arto bagus.
Ada potensi nggak ke atas? Ada. Pokoknya Bapak Ibu nggak usah pakai 1400 nih. 1500 support minor. Nih saya gambar ulang, takut Bapak Ibu pusing lihat acak-acak. Ini kan ada level psikologi 1500. Itu harus dijaga. Ini juga kalau Bapak Ibu perhatikan, Arto sideways trend pendek ini minggu depan antara ditarik naik atau buang aja. Udah. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya untuk beli. Target reboundnya ke berapa? Kalau ini jalan ya minimal 1700 bisa. Ya minimal 1700 bisa. Resisten terdekat yang akan diuji oleh Arto seminggu ke depan. Kalau rebound. Itu aja. Lanjut. BTPS yang ditutup di harga 955 terkoreksi 3,04%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BTPS akumulasi. BTPS bagus. Ini potensi besar menembus 1020-nya. 1000 lah level psikologis. Minggu depan diuji. Support Bapak Ibu bisa pakai 940 jebol buang untuk BTPS. Harus bangkit, nggak boleh membuat low baru. Minggu depan harus low. Kamis itu jadi swing low, jadi konfirmasi dan arah atas. Ya, kita lihat BTPS. Lanjut NISP yang ditutup di 1270 menguat 0,39%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya NISP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. NISP saat ini masih sama. Bapak Ibu pakai supportnya 1245, jangan jebol. 1245, 1250. Ya. Target kenaikan kalau bisa jalan nutup gap. Ya, nutup gap di April nih. Ya, kalau cuma naik 2,5-3% mungkin bisa di sisa perdagangan April. Kita lihat ya. NSP supportnya Bapak Ibu pakai 1245, 1250. Itu aja. Lanjut. BNGA yang ditutup di 1815 menguat 0,23%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BNGA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BNGA. Supportnya agak jauh nih. 1760. Minggu depan sideways. Kalau menurut saya cenderung ke atas. Belum saatnya downtrend minggu depan. Kalau sampai turun 1-2 hari ke depan. Ya. Jadi lebih cenderung kemana BNGA ke atas. Sideways. Jadi kalau dia ada koreksi ke 1770. Jadi itu aja untuk BNGA ya. Target BNGA kalau rebound ya 1850. Sideways lah. Belum. Kalau menurut saya April belum saatnya turun. Mungkin awal Mei kalaupun turun. Disclaimer ya. Cuman analisa bisa salah. Bisa meleset. Pokoknya ingat. Kalau sampai minggu depan jebol 1770 udah selesai. Tapi kalau pandangan saya belum lah saatnya dia turun. Ya. Minggu depan. Lanjut. Saham terakhir. Breeze yang ditutup di harga 2570. Muat 4,47%. Asing net buy. Kalau bukan responnya Breeze. Akumulasi. Breeze bagus. Ke atas nggak? Iya, jelas ke atas. Target berapa? 2700 minggu depan. Mudah-mudahan ya. Catatan ISG aman. ISG arahnya atas, rebound, Breeze rebound. Ya. Support minor berapa pakai? Bapak Ibu bisa pakai support minor tuh 2500. 2480 tuh bisa. Jadi kalau ada Bapak Ibu buy on the record ya, kalau mau pakai stop loss tapi disclaimer ya. Kalau dilihat ya jangan jebol lagi 2470. Jangan pakai 2400 menurut saya. Udah naikin aja. Kenapa? Karena ini dia Bapak Ibu lihat ya. Ini kan terbentuk support sebelumnya. Pakai aja 2500. Menurut saya menyesuaikan. Tapi kalau Bapak Ibu, saya nggak percaya support 2500 bisa aja habis rebound. Percayanya 2400 silahkan. Yang penting punya plan seperti apa. Ya, itu aja target minggu depan mudah-mudahan jalan minimal 2650 2700. Please disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.